kembali dengan saya, Dr. Fani, dengan akun @hi_Dr. Fan. Nah, sebelumnya kita kan sudah membahas tentang 6 lifestyle issues. Nah, sekarang lifestyle kita sudah oke. Kemudian kita udah mulai olahraga teratur, bisa ngatur waktu tidur dengan baik. Kadang-kadang mungkin stres ada ya, tapi ya mungkin bisa diatasi dengan berusaha dengan pikiran yang positif, dan juga mungkin bisa kita melakukan meditasi juga. Nah, semua kita sudah lakukan, tetapi kenapa ya masih aja belum bisa tercapai berat badan ideal, bahkan kita masih tetap terus obesitas. Nah, mungkin perlu kita melakukan tes kesehatan, karena kadang-kadang ada beberapa penyakit atau gangguan kesehatan yang bisa menyebabkan tubuh kita tidak bisa mencapai berat badan ideal yang kita inginkan. Dan teman-teman bisa melakukan tes kesehatan secara mandiri, yaitu dengan mengisi kuesioner yang ada di bawah ini. Jadi kita ketahui ada 5 gangguan kesehatan yang bisa menyebabkan perubahan atau gangguan juga di berat badan ideal kita, atau juga bisa menimbulkan obesitas. Di antaranya 5 itu adalah yang pertama adanya alergi, adanya food allergy, terus kemudian bisa juga ada chronic inflammation, dan juga ada ketidakseimbangan antara hormon tiroid. Nah, selain itu adalah juga yang keempat adalah toxic build up, jadi penumpukan toksin. Dan yang kelima, yang mungkin kadang-kadang kita tidak sadari bahwa bisa terjadi yang namanya overgrowth dari yeast atau candida. Setelah teman-teman mengisi kuesioner yang ada di akun @hi_Dr. Fan, maka nanti dari sana bisa diketahui bahwa kalau ada gangguan kesehatan, maka kita bisa memperbaikinya satu persatu. Nah, di sini saya akan membahas secara singkat apa saja 5 hal yang bisa mengganggu kesehatan kita dan mempengaruhi berat badan kita tidak bisa turun secara baik, dan juga agar bisa mempengaruhi berat badan kita supaya bisa lebih ideal. Yang pertama adalah food allergy. Kita tahu bahwa alergi itu adalah suatu reaksi hipersensitivitas yang dihasilkan oleh suatu substance yang disebut dengan alergen. Jadi biasanya substance itu dia akan berespon terhadap tubuh, dan tubuh akan memproduksi yang namanya histamin. Nah, di sini histamin itu biasanya akan bersifat inflamasi terhadap tubuh, ya, sehingga tubuh akan membentuk antibodi untuk melawan histamin tersebut atau bahan alergen yang masuk ke dalam tubuh, dan biasanya itu didapati dari pola makan kita sehari-hari. Dan reaksi alergi ini setiap orang bisa bermacam-macam, dan kita bisa mengecek food allergy ini melalui laboratorium, sehingga kita bisa mengetahui dengan pasti bahwa apa saja yang bisa menyebabkan alergi pada tubuh. Bisa terjadi dari polutan, dari debu, ataupun juga dari makanan. Dan reaksi yang ditimbulkan itu biasanya dari ringan sampai berat, bahkan kadang-kadang juga bisa menimbulkan kematian. Jadi kita harus perlu mewaspadai reaksi alergi yang bisa terjadi pada tubuh kita.